warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Melinda Octaviana dengan NPM 2011060331 dari kelas D Pendidikan Biologi semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi terkait etika lingkungan, di mana memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, Magister Pendidikan. Oke teman-teman, sebelumnya apakah pernah dengar kalau lingkungan itu mempunyai etika juga loh? Jika teman-teman belum tahu, maka tonton video ini sampai selesai ya. Pada video etika lingkungan, kita akan membahas yang pertama, pengertian etika lingkungan. Yang kedua, jenis-jenis etika lingkungan. Yang ketiga, teori etika lingkungan. Yang keempat, prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang kelima, dasar etika dalam lingkungan. Dan yang terakhir, contoh penerapan etika dalam lingkungan. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada tiga teori mengenai pengertian etika, yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika teologi adalah baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Sedangkan etika keutamaan adalah mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi dibedakan menjadi dua, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Sedangkan etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Selain itu, etika lingkungan juga dibedakan lagi sebagai etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Etika pelestarian adalah etika yang menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. Sedangkan etika pemeliharaan dimaksudkan untuk mendukung usaha lingkungan untuk kepentingan semua makhluk. Teori etika lingkungan. Yang pertama, antroposentrisme. Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Yang ketiga, ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup dan makhluk tak hidup lainnya saling terkait satu sama lainnya. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Deep ekologi menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya, dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup.
Yang keempat, zoosentrisme. Zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya, etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Dan yang terakhir, hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak. Meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban, mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam ini. Maka, mereka juga mempunyai hak untuk hidup. Prinsip-prinsip etika lingkungan. 1. Sikap hormat terhadap alam. Pada dasarnya, semua teori etika lingkungan mengakui bahwa alam semesta perlu untuk dihormati. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual, tetapi juga kolektif. Kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Prinsip ini bisa mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan semua kehidupan di alam ini. Prinsip ini berfungsi sebagai pengendali moral untuk mengharmoniskan manusia dengan ekosistemnya dan untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin peduli terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Yang kelima, prinsip no harm. Terdapat kewajiban sikap solider dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup di alam semesta ini. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup yang baik, bukan menekankan pada sikap rakus dan tamak. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa terdapat akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Prinsip ini terkait erat dengan hakikat alam, yaitu keanekaragaman dan pluralitas. Dan yang kesembilan, prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama untuk pejabat publik, agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Sedangkan para penganut deep ekologi menganut 8 prinsip, diantaranya yang satu, kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusiawi ataupun bukan di bumi mempunyai nilai intrinsik. Yang kedua, kekayaan dan keanekaragaman bentuk-bentuk hidup menyumbangkan kepada terwujudnya nilai-nilai ini dan merupakan nilai-nilai sendiri. Yang ketiga, manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekaragaman ini kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya. 4. Keadaan baik dari kehidupan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan dikuranginya secara substansial jumlah penduduk. Yang kelima, campur tangan manusia dengan dunia bukan manusia kini terlalu besar. Yang keenam, kebijakan umum harus dirubah yang menyangkut struktur-struktur dasar di bidang ekonomis, teknologis, dan ideologis. Yang ketujuh, perubahan ideologis terutama menghargai kualitas kehidupan dan bukan berpegang pada standar hidup yang semakin tinggi. Yang kedelapan, mereka yang menyetujui butir-butir sebelumnya kewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk berusaha mengadakan perubahan-perubahan yang perlu. Dasar etika lingkungan. 1. Dasar pendekatan ekologis. Dasar pendekatan ekologis yaitu mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan yang luas atas kehidupan yang luas atau kehidupan di mana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang akan memberi dampak yang tak dapat diperkirakan. Yang kedua, dasar pendekatan humanisme, yaitu setara dengan pendekatan ekologis. Dasar pendekatan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Yang tiga, dasar pendekatan teologis, yaitu merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya, bersumber pada agama yang nilai-nilai luhur dan mula ajarannya menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan
dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia, serta interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dan manusia. Contoh penerapan etika dalam lingkungan. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menanam pohon dan memelihara bunga di perkarangan rumah. Membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan perkarangan rumah secara rutin. Yang kedua, lingkungan sekolah. Kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan seperti pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanaman pohon, penyuluhan kepada siswa, kegiatan piket dari Jumat Bersih. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah, kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik, melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal, menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih diperbaharui.